الله أكبر ولله الحمد. Meriang makan kayu manis wilujeng siang baraya bisnis. Tepang deui sareng simkuring Peri Gingerwan. Dan saya Didit Banditos. Tapi kali ini kita kedatangan reporter senior ini. Dari mana, Mas? Dari Bisnis Indonesia. Oh iya, bisa. Dan katanya juga beliau ini ahli bermain saksofon. Saksofon atau kumaha bahasa namang orang kieu? Saksofon. Oh, saksofon. Saksofon. Dia saksofon. Artinya jadi beda. Iya bener nggak? Saksofon. Beda. Dengan Mang Dea Andriawan. Apa kabar Mang Dea? Baik, alhamdulillah. Kumaha puasana? Alhamdulillah lancar. Soalnya kudu disebut Mang, namun teman-teman disebutkan dia bareng Dea Andriawan. Oh, ukti cenah. Padahal lain. Sudah biasa. Ya, Mang Dea sebagai apa? Kontributor di Bisnis Indonesia ya. Mas? Reporter. Oh iya, reporter. Udah berapa lama, Mang? Saya masuk dari April 2018, udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya, siap. Udah cukup veteran ya. Karena di Pemkot mah nya. Iya. Nah, Pokoknya mah jeung Mang Oden mah geus kieu. Tapi pertama terjun ke lapang mah 2015 akhir. 2012. Wah, tuh 2012 mah. 2015. Oh, 2015. 2015 akhir. Nah, gini Man, hari ini kita akan membahas tema kan ini sebentar lagi Lebaran nih Man. Istilahnya itu sudah menjadi tradisi kebiasaan orang-orang Indonesia itu menjelang Lebaran tuh ada tradisi mudik tahunan gitu. Nah, sekarang ini kan istilahnya tuh sudah dari tahun kemarin sebetulnya kan Dilarang ya. ada larangan mudik karena protokol kesehatan juga dari pemerintah dan juga istilahnya itu ada apa untuk menjaga ya istilahnya untuk mencegah penyebaran virus corona itu sendiri. Nah, ada update terbaru nggak Kang istilahnya tuh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang larangan mudik ini Kang? Kurang lebih mah sama dari tahun kemarin, hanya saja mungkin sekarang masyarakat jadi lebih banyak yang nekat, terutama pada saat ditetapkan penyekatan atau pembatasan dari mulai tanggal 6 besok, berarti kan besok tanggal 6 sekarang tanggal 5. Masyarakat tuh sebelum tanggal 5 tuh udah banyak yang mudik karena mungkin berbagai alasan lah, kenekatan mereka berbagai alasan lah mereka datang ke kampung halamannya. 2 tahun tuh balik tuh 2 tahun nggak pulang, mungkin rasa rindu mereka mengalahkan rasa takut juga mungkinnya, walaupun itu memang salah. adrenalin ras. Adrenalin gas mungkin gitu ya, walaupun pembatasan udah banyak dari pemerintah, mulai dari pembatasan dari segi apa cuti bersamanya udah dikurangin kan sekarang. Beda dari sebelum pandemi itu kita bisa menikmati H-7 H+7 kan. Kita juga di sini sama ya. Kan ya media juga sama. Nggak tahu liburnya kapan Wak? Libur kapan Wak? Saya mau liburnya Minggu. Kalau saya mah teh libur teh gitu. Ya udah biasa lah orang-orang sholat, kita liputan gitu. Bareng-bareng sama keluarga udah biasa. Kalau yang di lapang mungkin kan liburnya H-1, tanggal merah kita yang libur. Iya. Pas saat merah kita yang kerja gitu. Nah kalau aturan masih aturan dari mudik mah sama aja mungkin, tapi karena sekarang udah ada vaksin lah, ada apa di masyarakat jadi sedikit agak Mbak Sunana ludeng sebenarnya dengan literasi
protokol kesehatan yang udah mereka tahu mungkin ya, jadi mereka agak nekat walaupun memang salah sih. Eskalasi COVID takutnya seperti negara-negara yang memang sekarang lagi bludak kasusnya. Ya kayak India kemarinnya contohnya. Iya, sekarang kan Malaysia juga sama. Negara tetangga kita. Oh iya, di Malaysia juga ada tradisi mudik juga ya sama. Tradisi mudik. Terus sekarang pun lagi ada lonjakan juga sama, lonjakan kasus dan dengan varietas dengan varian COVID-19 yang baru juga seperti itu. Versi barunya. Versi baru gitu. Itu Indianya. Bisa Itu kan jadi. gara-garanya kalau yang saya tahu karena ada ritual keagamaan juga, Pak. Nah, betul. Kalau misalnya mandi bareng di Sungai Ganga kalau misalnya itu jadi pemicunya penyebaran yang sangat masif di India itu seperti itu. Iya kalau enggak mah iya acara nu India teh naon anu ngawur-ngawur ke nu warna-warni gini juga lamun di Bandung mah coloran gini. Tahu sih teh. Oh iya. Siap. Serbuk-serbuk Ya serbuk-serbuk eta. Sampai 400.000 kan sehari Iya. kasusnya kan. Ngeri-ngeri itu. 1 jutaan lah. Jadi mudah-mudahan sih masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat, Kota Bandung semuanya diberikan keselamatan, utamakan keselamatan lah gitu. Ya kemarin juga saya lihat himbauan dari Kang Emil ngepost di IG-nya kalau nggak salah ada contoh kasus pakai beritanya itu dari media lah ya, media online juga mengabarkan bahwa ada orang tuanya yang sakit di daerah Ciamis kalau nggak salah, dia sakit stroke katanya, terus didatangi anaknya yang dari Jakarta, datang ke rumahnya langsung otomatis kena COVID itu si orang tuanya, jadi kasihan juga. Itu dekat rumah mertua saya itu. Di mana? Ciamis? Kan perbatasan tuh sama Banjar. Ciamis ya. Banjar perbatasan. Jadi ramai juga di sana hal apa isu itu tuh emang ramai juga. Gitu. Jadi agak sedikit membuat was-was juga yang udah di jalan perjalanan mudik. Iya. Nah, lamun penyekatan penyekatan di mana wae tah? Penyekatan di Jawa Barat 105 sampai 150-an titik. Termasuk besar. jalur tikus. Termasuk jalur-jalur arterinya tikus gitu, jalur tikus. Oke, sama. Sekarang kalau akang-akang lihat nih ya, misalkan ke jalur-jalur Ibun, jalur-jalur di Majalaya yang mau ke Garut, terus jalur-jalur tikus lah. Macet banget sekarang tuh gitu, macet bisa. Jadi mumpung belum tanggal 6 efektif penyekatan, mereka curi-curi waktu sekarang bagi yang memang benar-benar nekat mungkin ya. Tapi mudah-mudahan diselamatkan lah. Jangan sampai ada apa. Tapi anu sedih mah iya pengendara yang mau mudik motor cewek terus kena razia Ceriknya? dibalikin cerik sedih. Orang ningali eta aduh sedih. Jadi mau dikasih backsound mah kuduna jero lah kamu backsound nu rosa teh geuningan aduh. Cerita orang kayak cerita oke kan anu kamari atau orang sampai teh cerita orang aduh. Naon teh? Transportasi di Karawang. Coba. Gimana tadi? Aya ceritalah di timeline Twitter. Akak sih ada mereka jadi mainnya tuh di Karawang kan. Dia dari Karawang set menuju Tasik. Di perbatasan Tasik udah masuk Tasik lah, Kabupaten Tasik. Yang orang geus tereh finish nya Udah mobilnya. beres, ada penyekatan dari polisi gitu. Dia teh pusing di jalan teh, aduh gimana, saya nungguin lama, udah capek gitu kan, haus lagi puasa juga, pengen cepet pulang, cepet nyampe gitu. Di perjalanan daripada nunggu udah dia ngakalan. Pas deket polisi dia putar arah. Putar arah di mana? Di dekat polisinya putar arah. Kata polisi teh mau kemana? Oh saya mau ke Karawang. Padahal dia tujuannya Karawang Tasik kan. Dia malah ngomong sebaliknya, saya mau ke Karawang Pak. Kata polisi teh kamu nggak tahu emang sekarang ada penyekatan bulan mudik. Kan udah pemerintah udah larang mudik. Oh gitu. Kalau saya mau ke Karawang Pak. Gak bisa kamu pulang lagi. Akhirnya udah tetap lanjut katanya. Disuruh pulang. Jenius eta. Iya jenius eta halus. Walaupun gak berani cantol. Tapi eta lamun aya raja kitu teu ditinggali KTP-na. Enggak, dia plat nomornya kan T. Oh, plat nomornya emang nanti udah di Karawang tinggalnya kan. Udah ada di Karawang ya, mau ke orang tuanya ke Tasik.
gitu. Tapi dia ngakal gimana caranya biar gak kan jauh di Karawang. Seolah-olah putar balik gitunya. Seolah-olah dia lagi perjalanan mau ke Karawang. Udah kamu pulang lagi ke Tasik. Ngapain mau ke Karawang gak boleh mudik dulu. Oh ya lupa siapa nuhun. Dia lanjut. IQ level dewa aja. Walaupun jangan contoh. Murenan Pak polisi lah mau pas ningali timeline Twitter eta Itu tapi eta modus operandi itu bakal mudah diketahui lah sekarang udah dicontoh udah dicoba-coba kan. Iya, banyak contoh gitu. Ya kemarin juga kalau saya mah lihat di berita mah yang ini emang yang nyamar jadi Gojek itu sebetulnya niatnya mudik kalau nggak salah itu dari Jawa mau ke arah Pantura lah ke arah Cirebon gitu. Dia nyamar pakai jaket Gojek pas ada di penyekatan gitu, saya laporan ke polisinya, saya mau nganter barang, gitu, saya gosen mau nganter barang, gitu. Jadi tiap itu dia alasannya nganter barang aja terus sampai ke tempat tujuan, gokil ya sih. Gak banyak cara mungkin orang udah rindu sebenarnya cinta mengalahkan logika ya sebenarnya, tapi nggak boleh juga tahan lah untuk apalagi di kampung halamannya yang ada orang tua jadi sana jangan dulu lah orang tua apalagi yang sudah lansia biasanya kan rentan gitu kalau misalkan karena kan benar sebetulnya kan cinta tuh nggak harus bertatap muka gitu ya dengan kita menjaga jarak menjaga keselamatan mereka juga kan ya tapi eta lamun misalnya rek liburan gitu ka Tasik Karaja mau kemana nih? Nah eta mau liburan sih itu menjadi hal anu ambigu ya karena yang dilarang itu toh masalah mudik gitu kan. Kalau misalnya alasannya pariwisata ya mungkin diskresi dari mau Pangandaran gitu ya. Diskresi dari kepolisian mungkin bisa juga menganggap mereka artinya kan itu tuh sebuah pergerakan manusia yang akan menimbulkan pergerakan virus juga secara tidak disadari kan. Mungkin kepolisian juga bisa bertindak di sana kan. Tapi kan secara ininya mah kayak tahun kemarin lah mudik dilarang pulang kampung boleh kan jadi ambigu ya sempat jadi ramai juga kan tahun kemarin. Nah sekarang tuh yang jadi ambigu juga kan mudik gak boleh tapi pariwisata boleh. Nah itu juga tapi walaupun boleh tapi kan pemerintah juga membatasi dari segi regulasinya dari kebersamaan yang diperkecil gitu kan. Sama juga mungkin kemarin tuh ada istilahnya tuh perubahan regulasi di tengah jalan. Seperti yang kemarin juga saya baca-baca di berita ada kan misalkan pelarangan beroperasinya kendaraan umum di mulai tanggal 3 kalau salah atau tanggal 6 ya, tanggal 6 Mei gitu. Ternyata sekarang bus udah bisa jalan kembali asal dia pakai istilahnya tuh stiker dari Kementerian Perhubungan kan kalau nggak salah. Nah di situ juga mungkin jadi alasan bahwa masyarakat geningan aturan lagi robah-robah kan jadi ada kebingungan tersendiri ya kalau di masyarakat seperti itu mereka. Karena kan mungkin mungkin 1 tahun setengahnya 1 tahun lebih berapa bulan ini kita dipaksa belajar secara cepat sebenarnya, tapi untuk urusan mudik ini kan sebenarnya kita bisa belajar dari tahun kemarin. Yang tahun kemarin kita bulan Maret 2020, terus beberapa bulan kemudian 2020 itu mulai pandemi kan, diumumkan tanggal 2 Maret itu kasus pertama di Jawa Barat yang ada di Depok kan, di Depok. Nah itu harusnya menjadi pelajaran mungkin untuk pemerintah karena dari tanggal 2 Maret sampai beberapa bulan kemudian kan kita langsung ada puasa, ada lebaran kan. Pada saat itu semua laki-laki di Indonesia menjadi imam. Pernah jadi imam Idul Fitri kan, saudara HB generasi lama kami hebat gitu. Kalau kita di rumah ya. Belum bisa, iya kan imamnya bisa di callingan gitu, di setting gitu. Bacaan tong panjang. Itu kan. Nah sekarang jadi harusnya mungkin belajar dari mungkin buru-buru untuk memutuskan suatu aturan, akhirnya ada revisi jadi malam baru mikir kita baru melakukan. Nah kemudian yang nama seharusnya bisa lebih matang lagi dari
Jadi membuat aturan jangan sampai dimatikan oleh aturan yang lain gitu ya. Abu-abu gitu ya. Ya, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan, tapi aturan-aturan tersebut itu yang malah saling mematikan gitu. Mungkin ya sebaiknya kedepannya mungkin bisa lebih matang lagi untuk urusan ini. Nah, Mang Dea mudik tuh biasanya tiap tahun. Biasanya mudik. Pers. Biasanya mudik. Mana meliputan? Oh siap 86 kan. Tapi mudik, nah biasanya H+. Sebelum pandemi ya. Nah iya sebelum Pandemi itu H+ biasanya pas dari 2016 berarti 2015 itu udah tidak seperti pada umumnya gitu. Amin lebaran itu biasanya kan pada pergi tuh ke halaman SMA plus biasanya karena ada tugas dulu. Nah kalau sekarang tahun kemarin enggak mudik. Tahun kemarin enggak mudik, biasanya mudik ke ini ke Kota Banjar, Ciamis Tasik itu. Kadang ke Pangalengan juga kan orang tua. Karena tahun kemarin enggak, tahun sekarang udah mulai panas nih. Enggak, udah mulai panas istri gitu kan, karena pengen lama tidak udah lama ya. Karena kan Kerasa Idul gitu ya. Fitri itu memberikan rasanya. Ya. Beda Momentumnya tuh beda, momentumnya tuh beda. Kumpul dengan keluarga itu Karena beda. walaupun di luar Ramadan pun kita sering kan ke Ya. tapi Feelnya beda. feelnya beda. Sarua juga iya gini mang make sarung jeung pas lebaran beda rasana. Komodela mau di tukang nanti merek nanti gini. Ya, kudu Jadi, pas. kudu pas. Jadi lamun pas lebaran teh make sarungnya teh jadi ajang gitu. Pas ditinggali, atlas. Oh, wadimor sekarang. Kerja duduk. Meskipun eta lamun sholatnya kan jadi katinggalinya. Jadi khusus tinggal pas tinggal aja. Nah, etaranya ngeyeng teh kan. Ya yang ngeyeng deui atawa eta nanti labelna geus rek coplok. Tanya tuh unikna di lebaran teh jadi sesuatu hal yang bikin kangen teh eta mungkin jadi rasa pengen pulang teh ke keluarga teh bukan silaturahmi tapi eta momenna eta. Dan saya pun kan emang tiap tahun suka mudik ke Kuningan, terus ngobrol-ngobrol dengan teman dengan tetangga gitu sebelum pandemi ya gitu. Misalnya kita kumaha kalau misalkan ngobrolin tentang mudik kumaha di jalan macet tuh gitu. Macet biasa sampai ke Kasaboro bahkan sampai ke puluhan jam gitu di jalan, tapi enjoy Ya. orang-orang tuh enjoy gitu Karena itu seperti bagiannya. itu teh jadi istilahnya teh bagian yang harus kita rasakan kalau saat mudik Ya, gitu. bener. Macet panjang berjam-jam gitu. Biasa, Nah, ya. gitu. Nah, jadi kita memang seni dalam Keluar beli pop mie. Nya. Jadi loba rest area dadakan teh gitu. Pokoknya mah aroma-aroma pas macet nyium bau nanti knalpot jadi yang bau solar bau nanti itu komplit deh jadi khas gitu pas puasa tuh. Iya, pas mudik teh lawan nelu udah orang Indonesia mah istilahnya itu mah jadi budaya gitu. Budaya mudiknya macet gitu. Hilang. Heeh. Beli lebaran salah satunya ya macet karena kan orang-orang tuh coba tinggalin ya di jalan lihatnya memang perhatikan letik dengan mendalam gitu ya tinggalin kurasa gitu tiap orang nu kemacetan di saat mudik selain maranehna enjoy tapi maranehna seperti naon ya pernah ada sih ke letik piknik ya isu ya tidak bisa sare orang tidak bisa gitu Ya itu deg-deg ser gini sehingga aku di jalan-jalan itu tidak menghiraukan keadaan sekitar macet atau tetos panas naon tapi main lebih ke kurang sakit akan sampai di rumah gitu karena nung di tayang kemarin kan ya sejauh apapun orang ngedit apa pengalaman itu lemah cai gitu nya Sunda nama lemah cai gitu tempat dia besar gitu, main. bermain akhirnya ya Karena lingkungan emang dirindukan gitu. Jadi curiga pas panjang perjalanan teh juga video ingin di pikiran teh aya insert ke leutik, ke ulin. Dicarikan ke kolot nya balik pas kayaknya. pas
ya situasi kondisi pas macet gitu enjoy orang-orang enjoy. malah biasanya pernah banyak lagi saya pas ke macet itu keluar misalkan aya nu truk biasana si panah kempes gitu. Kalau itu nggak bro di mana pak? Oh Ya, iya betul. jadi kenal gitu pas ke macet itu ya sama-sama macet istilahnya tapi dibawa enjoy beda lah misalkan macet pas jam kerja Oh, stres itu mah. Kayak Tawa nih. perawatan ngumpul di sorean bukan itu. bola binatang gitu Spion pakai dos setting. iya gitu Itu jadi bener. Makanya mungkin sebagian orang rela nekat gitu ya untuk mendapatkan pengalaman itu. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang tapi bisa jadi kan yang dia pulang ke kampung karena sudah tidak ada kerjaan lagi di kota. Iya. Karena dia udah Yang beres, pulang. misalkan. Da bagi orang kampung mah da nanti punya uang nggak punya uang asal ngumpul gitu. Dan di kampung mah segala makanannya ayah nggak punya uang gitu. Khususnya mungkin di Jawa Barat ya. Nggak Jawa Barat. Contohnya iya weh nanti tahlil. Iya. Da sok bayangkeun di kampung 7 kali tahlilan da menang 70.000. Ya eta jadi di kampung mah nanti punya uang nggak punya uang asal ngumpul gitu. Makan Ya. Kalaman gue saya pas di lembur gitunya. Tahlil oke gitu sok gitu aya Jadi cecep gitu. justru kenapa ngumpul gak ngumpul gitunya? Masalah tanya punya uang gak punya uang ngumpul kan? Eta karena saya ketika saya di Bandung ke Banjar lah ya, nyaris seminggu di lembur di kampung itu tidak mengeluarkan uang spesial pun kecualinya pokoknya diri sendiri lah ya untuk kebutuhan pokok kayak makan kayak ngopi gitunya Ya. hal-hal sekunder gitu iya ada gitu orang malah awet gitu ya Malah beteng teh teasnya gitu. Aduh, tos wareg. Tos wareg. karena kan Kali heula teh cenah. yang pengen ubi yang keripik kayak cawer no ada kalau yang lalu kan di kota mah di kota kan kita museumnya mancing ke pasar lagi tapi kan di sana sensasinya kita beli ikan dimasukin ke balong Ya. kita pancing lagi kan gitu ya Anjir. betul kan tapi yang di PA kan sensasi yang dicari sensasi tapi kan kalau di kampung-kampung mah kan kebutuhan saya pengen ikan pancing dapatnya apapun ya udah gitu kan Ya. nah, kita masak di rumah dan yang uniknya tuh mereka ngambilnya secukupnya di rumah misalkan 5 orang cukup lah ikan yang gede 3 kalau yang kecil-kecil ya satu misalkan kalau misalkan yang gede cukup 3 ya udah nyari yang 3 oh ini gede ini cukup berarti Ya. yang lainnya kan berkembang biakan Ya. Kadang pas ngaliwat ke nanti di ledokan di nu leutak menang kijing nya tutut ya. hal itu yang bikin Apa kijing teh? Apa kijing teh? Nah eta nanti bukan nama aneh sih kerang nanti kieu nararangtung. Ini tar pernah kacugak. Aneh nanti. itu mungkin suasana atau lingkungan yang dirindukan oleh orang-orang yang selama ini bekerja di kota Betul. suasana kampung halaman yang dirindukan makanya mereka istilahnya orang-orang yang ada di kota itu melakukan berbagai macam cara untuk sebisa mungkin bisa berkumpul dengan keluarga apalagi momennya di pas hari raya Idul Fitri. Ya. Terus ada ini juga apa istilah-istilah mudik teh apa aglomerasi. Eta teh naon tah? Si baraya bisnis anu teu arapaleun. Aglomerasi. Saya kok enak dino mudik teh aya aglomerasi. Aya mun aglomerasi. Jadi amun mungkin algoritma kan nu di mana nya Sukabumi ya. Mungkin aglomerasi teh mudik lokal berarti nya. Mudik lokal jika misalnya lamun Bandung ka Sumedang. Atau misalnya Bandung ka Cimahi. Oh, Nya. lain akap berarti ya. Hah? Lain akap. Naon akap teh? antar provinsi Oh lain, ini mah aglomerasi. DP berarti antar kota dalam provinsi Nya. Tadi kata, oh mudik kemana? Ka Cimahi. Ya namun ada data masuk aglomerasi teh maksudnya eta mudik lokal katanya. Kondisi orang mudik ke mana? Oh, orang di Balena, mudik ke mana? Dayakolot. Oh, itu ada negara eta mah cenah. tiga orang Itu mah negara maritim. biru Oh, apaan cenah? Negara maritim itu. Negara maritim. si mampu kemana kaci biru setengah jam
Dan Tidak, kolot ikut macet kayak ke lebaran lu bisa 4 jam sih ya. Tong orang pengalaman. Pengalaman. Jarak teh di rumah saya ke rumah saudara saya itu 400 meter lah, 500 meter. 4 jam, Bro. Ke lebaran udah kalau luar apa sih kan teh. Gitu. Ya, penting pakai baju anyar kayak gini ya. Luar helm. Iya bang nama terasa pisan mah pas dari surat Id. Biasanya kan sudah ada ziarah Iya. kubur. Pas ziarah kubur teh kita keluar bareng-bareng mau ke makam gitu kan. Biasanya kan tradisinya seperti itu. Di jalan teh ampun. Terus kan antar sama model di satu kota teh kan orang 4 orang misalnya teh orang boga uang sama hiji kan jadinya kan. Tapi kalau luar teh untuk sekedar bersalam-salam. Silaturahmi lah, ada yang open house dekat di mana kan. Iya. Kita di jalan teh macet oge. Di Bandung teh 2,5 juta kalau luar apa? Jelema 2,5 juta penduduknya malam pada saat malam teh Bandung teh penduduk asli Bandung teh nu cacing di Bandung ya 2,5 juta berarti. Oh iya, datanya teh eta. Berang di Bandung teh 4 juta jelema. Jadi pada saat malam 2,5 juta. Berarti kan asumsikan lah anu 2,5 juta itu jelema anu memang cicing di Bandung. Ya. Pas saat lebaran mudik lokal eta keluar kabeh. Kumaha teh pamaliut eta kata Kalau pas lebaran bisa 2 kali lipatna. Dua kali lipat. Nah, Dulu tahu. liburan anu biasa sama poe sare keluar lebaran bener-bener. Oh iya, anu jomblo ngahaja mau pasangan. Nah, soalnya mun keur lebaran sok ditanya eta pertanyaan eta pertanyaan epic di baheula template kan sih. Iraha kawin. Iraha boga budak, geus kawin teh. Geus boga budak Geus boga jual. Tunjuan di nama Nambah teh. Jadi dia teh pertanyaan-pertanyaan trivia. Eta semacam template. Template teh. Semacam template. Geus ningali wajah ieu lihat. Dea sebagai kasep aya namanya cenah. Iraha atuh cenah. Itu prolog gitu. Iraha atuh cenah ngenalkeun ka uang cenah. Katakan untuk usia 17 lah masih Usia nikahnya. 19 sampai 27 lah ya. 19 27 anu 27 18 sampai 20 itu usia sebenarnya menghindari momentum lebaran. Stres ngelawan. Kayak menghindari dalam artian manehna resep, dia antusias adanya. Ditanya bete. Tapi ketika momentum berkumpul kabeh keluarga, Panik enggak? Kali kita ada 4 langkah di depan Ya. rumah gitu ya, nongkrong gitu kan, ngobrol sama seusiana. Karena dia sadar akan pertanyaannya. Tapi udah 28 sampai 35 sekebal. Imun nya. Imun gitu. Ada herd immunity. Kita mah pasti semua ngalamin gitu ya. Nah, gitu sih pasti pertanyaan template. Terus makanan juga kan hal-hal yang tidak kita temukan di hari-hari biasa itu ada Ya. KB. Contohnya barudak geutik jadi jago finansial keur lebaran mah. Jadi dewa keuangan. Kasih uang teh biasa nama ya antara 50 sampai 70 cenah ieu. Ya pas kali itu kumaha dek meunang surplus. Ya nanti defisit lah. Pandemi cenah. Jadi jarang ragu ekonomi kalau udah geutik. Udah bisa menghitung Ya. hukum ekonomi ya. Ya. Misalkan jarak dia kali itu berapa langkah dia harus mendapatkan dia setimpal. Ya. Kita kan itu coba udah kan gitu yang berkaitan waktu itu kan kasih wajib keluarga gitu. Tapi nya aya oge sih jadi aya nanti berprasangka buruk ka orang tua. Ih, geus ku mamah heula. Pokona geus abus ka mamah. Eta mah geus jadi duit netral. Nanti fotonya kalau itu bro, teh. Nang jajan. Jajan wae. Kan tadi ada si uang. Sebenarnya ketika lebaran mah ya cek agama Islam ge temenan puasa ya. Karena semua harus menikmati gitu ya. Ya. Semua harus menikmati. Pada saat itu kan udah tidak mampu juga dapatkan mungkin. Kan hari kemenangan untuk semua orang. Mudah-mudahan juga ini Lebaran tahun ini bakal jadi hari kemenangan se-Indonesia. Mudah-mudahan Covid berakhir lah. Betul, kemenangan melawan Covid. Yang diselamatkan Silaturahmi.
Ya mungkin demikian ya podcast kali ini ngebahas tentang mudik dan tadi juga kita udah bahas misalnya itu apa sih budaya-budaya yang ada gitu atau misalkan Kenapa, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung halaman saat apa yang membuat kita jadi pengen mudik gitu ya. Betul. Dan untuk Baraya Bisnis mungkin ada himbauan juga ya untuk istilahnya itu menahan diri lah dulu untuk tahun ini, jalankan dulu protokol kesehatan dengan baik sesuai instruksi dengan pemerintah. Ya semoga betul kata Pak Peri tadi, Idul Fitri kali ini menjadi kemenangan kita sebagai bangsa Indonesia untuk melawan COVID. Apalagi pemerintah juga sudah mengusahakan berbagai macam cara untuk istilahnya melindungi masyarakatnya. Demikian mungkin Pak Peri. Yuk, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, hatur nuhun Mang Dea udah menjadi narasumber kita. Awal semua. Nanti bakal lebih sering lagi. Betul, kita bahas yang lain lagi. Bahas yang lain. Mas Lebaran. Lebaran. Film Jadi, enggak ini, bahas tempat hiburan kapan gitu, apa aja yang bukan Oh, dibuka ini di aja kita Lebaran. selanjutnya kita ngobrol ini aja rekomendasi kita ngalamun lah ya, ngalamun ketika pandemi beres. Tempat mana sih yang pertama pengen didatangi? Nah, Kita ngobrol itu ya. penasaran kan Baraya? Nah, nanti ikuti aja nanti kita obrolan selanjutnya. podcast berikutnya ya. Ya, untuk hari ini saya Didit Tubalitas pamit. Dari Gingerwan. Triawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.